Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensetam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Lensetam berada di sesi diskusi beredukasi. Oke, pembahasan kita kali ini tentang mahasiswa yang belakangan ini ada kasus bunuh diri nih teman-teman di Semarang. Mukanya kayak muka-muka bahagia, tapi ternyata di luar dugaan bahkan teman terdekat pun nggak ada yang menyadari. Betul, Di situ berkata nyerah ya kalau nggak salah. betul, Kan secara tak langsung itu juga provokasi gitu, dengan ajakan yang kayak begini nih, jadi kayak orang tuh juga jadi punya negative thinking nih, "Oh ternyata bagus kali bunuh diri, gue coba-coba ah," gitu. Simak terus teman-teman ya. Jadi di video podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yakni dengan siapa? perkenalkan nama saya Bang Jack ya, bisa dipanggil Bang Jack aja ya. Teman-teman sahabat Lestam semuanya. Kali ini kita ingin membahas tentang seputar isu-isu yang sedang hot belakangan ini, gitu, sedang panas, yakni tentang seorang mahasiswa yang bunuh diri di Semarang, beliau ini loncat dari lantai 4 di sebuah mall di Semarang ya, Iya. Mas Jack ya. Nah, dari tanggapan Mas Jack secara sederhana nih, gimana tanggapan terkait bunuh diri yang terjadi kala itu? Sedang ramai di TikTok ya Mas Iya Iki ya, iya. apalagi beberapa minggu yang lalu sempat viral dan sempat semuanya pada heran gitu. Iya, Seorang perempuan mmm, mahasiswi asal universitas ternama di Semarang, iya, terlihat tidak pernah ada masalah gitu, mhm. tak terduga sampai bunuh diri Mas Iki. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi emang segala sesuatu juga nggak ada yang tahu ya, mungkin dia kayak bunuh diri ada sebabnya juga, terus juga nggak Iya menjamin betul. juga mungkin kita bisa ngejudge dia mungkin buruk atau apa, karena kan yang terlihat di sosmed itu kayaknya dia baik aja gitu, baik-baik Iya betul. aja, terus kelihatannya kayak mukanya kayak muka-muka bahagia, tapi ternyata di luar dugaan bahkan teman terdekatnya pun nggak ada yang menyadari bukan. Betul. Terus bahkan meninggalkan surat untuk ibunya dan Iya, di situ berkata nyerah ya kalau nggak salah ya. betul Saya betul. kurang tahu isi detailnya tapi yang pasti nyerah, sangat disayangkan ya karena kan masih muda gitu kan, masa depan masih panjang, masih banyak yang perlu dilakukan. Nah, kalau menurut pandangan Mas Cik nih, kenapa penyebab banyak sekali belakangan ini mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri di Oke. Indonesia? Cara tentang mahasiswa Mas Iki, kalau kita telisik lebih dalam, Iya banyak faktor. Yang pertama, yang pasti adalah faktor biaya Mas Iki. iya. Karena biaya perkuliahan, biaya keseharian, dan biaya kos dan macam-macamnya itu sangatlah mahal Mas Oke. Iki. Kemudian yang kedua, mungkin ada faktor juga, dari keluarga yang broken home Betul. ataupun seperti apa, dan yang ketiganya adalah faktor mentalnya sendiri Mas Iki. Mhm. Jadi faktor mental dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya itu berbeda gitu. Mmm. Dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya tekanan gitu, mereka mungkin merasa tertekan dan dari situlah muncullah bahwasanya bunuh diri itu merupakan suatu cara terbaik Mas Iki, Oke. seperti itu. Tapi memang dari banyaknya kasus bunuh diri di Indonesia kan apalagi kan yang sedang viral itu di kalangan mahasiswa ya, di universitas ternama di Semarang gitu. Menurut saya pribadi nggak ada yang menjamin ya, Betul betul. meskipun universitas ternama di Indonesia sekalipun banyak juga kasus-kasusnya sebelum-sebelumnya gitu, dan ini menjadi nilai edukasi bahwa itu penting ya Mas Dik ya. Iya betul. Nah, dari pandangan Mas Dik terkait banyaknya maraknya lah yang melakukan bunuh diri tadi kan ada ngomongin biaya, finansial, mental gitu, terus Betul. juga dia mungkin broken home atau mungkin banyak lah gitu Iya. masalahnya. Yang mungkin nggak bisa dijelaskan akhirnya solusi terbaiknya adalah bunuh diri. Nah, Mas Dik ini kenapa nih? Karena kan apa yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang nih? Kayaknya sekarang lagi banyak banget nih, kalau menurut pandangan Mas Dik gimana nih? Karena Mas Dik kan berpengalaman di dunia kuliah nih, Iya gimana? betul. Oke, kalau kita berbicara dengan perbandingan zaman dulu sama zaman sekarang ya Mas Iki Mhm, ya, dilihat dari mungkin dari keluarganya, iya dari cara mendidiknya gitu. iya Kalau orang dulu itu dididik secara keras iya dan alhasil mentalnya itu pun ikut menjadi iya, baik gitu mhm, mentalnya. Dia tidak mental lemah, dia tidak mudah menyerah dan lain-lain. Maaf ya kalau orang-orang tua sekarang tuh banyak memanjakan, takutnya mhm, anaknya stres ataupun apa sehingga mereka dimanjakan dan alhasil ketika mereka tumbuh dewasa dan mereka diminta untuk mandiri, tumbuh mandiri, mhm. nah mereka belum siap secara mentalnya itu, seperti itu Mas Iya, Sigi. apalagi kan ada istilah generasi stroberi ya, itu Betul generasi yang katanya tuh zaman sekarang tuh lembek bahasanya, betul, dan ibaratnya mungkin baru dibentak sedikit mental langsung down, iya, karena kan banyak kejadian kasus di mana dicubit atau dipukul tuh banyak yang lapor polisi, betul, orang tua murid ya gitu. iya, Terlepas dari itu berarti kan udah menjelaskan perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ya gitu. betul, Yang sudah dari kecil dimanjakan ya gedenya mungkin terbawa dari suasana kecil, jadi iya, sampai sekarang mungkin masih manja, terus minusnya mungkin mandiri ya gitu. betul Apalagi kan Mas Jack itu kan perantau kan itu kan jatuhnya mandiri, kayak betul belajar nih dunia hidup baru sendiri, apa-apa sendiri dan mungkin karena nggak terbiasa tadi dibilang Mas Jack mungkin dia broken home atau mungkin nggak deket sama orang tuanya, betul. jadi nggak berani cerita, temennya sendiri yang deket pun nggak berani cerita dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Menurut saya sih fatal karena ini sedang terjadi sangat marak di Indonesia dan banyak sekali perlu mengedukasi tentang kesehatan mental. Nah, kalau dari pandangan Mas Cik lagi nih, mungkin saya ingin bertanya, kenapa kok kali ini lebih banyak condong ke mahasiswa ini? Atau emang kita
tekanan sekarang lebih berat atau gimana nih dari pandangan Mas Cik? Oke, kalau kita berbicara sesuai data ya Mas Iki ya, Mhm. dari kasus bunuh diri yang terdapat di data adalah, sebanyak 13 Iya. mahasiswa ataupun mahasiswi. Di Mhm. situ condongnya lebih ke mahasiswi. Kalau dilihat di situ konteksnya mental, laki dibanding perempuan, Mhm. itu mentalnya lebih lemah perempuan gitu, secara penelitian maupun secara observasi di lapangan, seperti itu Mas. Oke. Dan mereka kebanyakan berpikir secara dalam hati, mereka tidak berpikir bahwasanya bunuh diri itu bukanlah suatu jalan terakhir Mhm. gitu. Mereka sudah letih dan di situ menurut pandangan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah bunuh diri, terutama yang cewek, mungkin itu merupakan jalan terbaik buat mereka gitu Mas Iki. Berarti karena kan banyak condong ke perempuan ya, Betul, mungkin kita ngomongin mahasiswi apalagi kan bukan cuma universitas yang bagus-bagus, yang jelek-jelek lah mungkin, bahkan yang sekelas ibaratnya paling atas lah, populer banget di Indonesia nomor 1 nomor 2 bahkan ada yang bunuh diri. betul. Dan itu ya tadi kan tanpa duga terjadi dan memang perlu edukasi. Nah, tapi kalau dari Bang Jack nih yang pernah berpengalaman di dunia perkuliahan, apa kira-kira nih mungkin dari tips kalau misalnya mau lagi masa-masa lagi wah pikiran semrawut, Hmm, lagi butuh motivasi diri atau mungkin lagi mungkin bahasanya hancur ya zaman sekarang, karena kan mungkin zaman sekarang hancurnya bukan karena pendidikan, ada juga kena cinta, betul ya. betul. Nah itu kira-kira tipsnya apa dari Mas Jack nih? Oke, tipsnya yang pertama, kalau untuk di dunia perkuliahan itu sangatlah teman-teman itu diminta untuk belajar mandiri, baik dari mulai perkuliahannya, Mmm. kemudian kehidupan kesehariannya. Kalau tips dari saya Mas Iki, jadi yang pertama itu yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman jalani untuk terutama mahasiswa dan mahasiswi yang ada di luaran sana ya, itu perbanyaklah teman Mas Iki, yang baik, yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Jadi ketika banyak teman-teman tuh bisa sharing gitu terkait biaya, terkait misal tugas kuliah dan lain-lainnya itu bisa di-sharing-kan ke teman. Kemudian tips lagi buat teman-teman sih khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi, apabila sudah kepentok nih Mas Iki dengan masalah finance, dengan masalah apa, Mhm. silakan untuk mengambil cuti Iya. gitu. Jadi, kalau di perkuliahan itu ada yang namanya cuti Mas Iki. Mhm. Kalau di dunia sekolah kan tidak ada ya yang Mhm. namanya cuti. Jadi ketika teman-teman sudah mentok situasi tersebut dalam semester itu, lebih baiknya teman-teman jangan memaksakan, ketika teman-teman sudah siap kembali mentalnya, fisiknya, kemudian teman-teman baru melanjutkan kuliahnya. Seperti itu sih Mas Iki. Oke. Berarti dari penjelasan Mas Jack yang paling penting juga dari diri sendiri, terus juga kan secara tak langsung juga support system itu kan juga perlu dari orang sekitar tadi kan Betul. ngomongin circle. Tapi kalau dari pengalaman Mas Jack nih kan saya belum tahu, tadi kan juga ngomongin cuti nih, Hmm, apa pertemanan kuliah itu sebenarnya sehat gitu atau mungkin banyak yang toksiknya selama pengalaman Mas Jack? oke, teman-teman kuliah itu luas ya Mas Iki ya. Mhm. Dari mulai yang toksik juga ada, yang baik juga ada gitu. Dan bahkan tidak hanya di luar kasus bunuh diri ya Mas Mhm. Iki ya. Banyak juga kasus hamil dan lain-lainnya. Di Iya. situ juga karena dari teman-teman mahasiswinya itu Mhm. ataupun mahasiswanya itu pergaulannya terlalu bebas gitu. Pilihlah untuk pergaulan yang sudah terbaik gitu menurut Oh. versinya teman itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke dalam circle, mohon maaf nih, kadang juga ada mahasiswa yang pemabuk, teman-teman mahasiswa yang nakal, suka bolos dan Mhm. lain-lainnya. Nah, itu teman-teman wajib dihindari. Seperti itu Mas Sigit. Berarti bisa dibilang itu emang masing-masing ya, Betul. apa yang kita pilih mana yang baik, mana yang buruk kita pilah sendiri dan jangan sampai terpengaruh. Karena kan tadi saya baru ingat, kita ini kan kebanyakan ngerantau ya Iya, mahasiswa-mahasiswi. Nah di situ diuji di pergaulannya. Nah kalau betul. misalnya kita udah masuk ke pergaulan yang bebas, ya mohon maaf ya karena kan tadi kan mabuk atau mungkin mau melakukan hal lain lah ya, Betul. yang bisa dibilang negatif, yang mungkin buruk ngarahnya gitu. Ini justru jadi pengaruh buruk juga kan secara tak langsung ada impact-nya gitu, ada dampaknya. Terus juga kan by the way Mas Jack kan ada berita terbaru juga 1 hari setelahnya juga ada kan? Betul. Nah, di kamar kos yang di mana di Semarang juga Iya, ada apa dengan Semarang ini menurut saya pribadi? Karena ini mahasiswa dua-duanya gitu ya, satu di kamar ya, betul. gantung diri ya kan. Gantung Nah, diri. itu dia juga ninggalkan surat untuk pacarnya. Nah, berarti Betul. kan ini mengarah ke dunia percintaan dong. Mohon maaf saya ingin Hmm. bertanyakan Mas Jack, apakah emang dunia percintaan kuliah seburuk itu atau gimana? Atau emang sebenarnya kebanyakan sisi buruk dibandingkan sisi positif dari yang Mas Jack lihat? Oke, kalau kita telisik lebih dalam tentang dunia percintaan di perkuliahan ya Mas Iki Iya. ya, saya sih 50-50 atau 50-50. Mmm. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Mhm. Sisi baiknya apa? Yang pertama bisa penguatan mental Mhm. karena dia jauh jauh dari keluarganya, Mhm. dia bisa dikuatkan mentalnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dibantu misal apabila terdapat si ceweknya atau si perempuannya tidak punya kendaraan dan lain-lain bisa dibantu untuk akses seperti itu. Kemudian di beberapa lainnya ada keburukannya gitu. Ketika mohon maaf lebih condong kalau negatif tuh di cowok ya. Mmm. Kalau misal pergaulannya terlalu bebas gitu,
bisa saja si perempuan ini ikut-ikut, kayak misal perempuan merokok, kemudian ikut mabuk dan lain-lainnya. Nah, di situ negatifnya percintaan, Mas Ki. Jadi bagaimana dari kedua pasangan ini sesuai dengan pasangan yang baik gitu. Jadi si cowoknya juga baik, si ceweknya juga baik, seperti itu, Mas Ki. Oke, jadi emang lebih ke masing-masing juga kali Betul. dibilang kalau misalnya emang dapet yang baik, alhamdulillah baik. Kalau dijabarin berarti kan 50-50 ya, Iya, secara betul. percintaan, secara pergaulan berarti. Kira-kira apa yang menyebabkan kayaknya mahasiswa sekarang, mahasiswa ini nih emang kebanyakan stres nih? Karena misalnya nih risetnya banyak stres nih. Nah, Betul. Masnya kan pernah berpengalaman nih di dunia perkuliahan. Emang kenapa itu menyebabkan kebanyakan stres? Oke, gini Mas Iki, kalau ketika kita di dunia sekolah ya, Mhm, itu lebih banyak dijelaskan materinya, mhm, kemudian tugasnya itu juga tidak terlalu banyak. Tetapi ketika di dunia perkuliahan, kita diminta untuk lebih mandiri secara umum. Nah, nantinya untuk pembelajaran secara khususnya, mhm, kemudian secara menyeluruh itu harus dari teman-teman mahasiswanya itu diminta untuk lebih aktif gitu Mas Iki. mhm. Dan di situ terkadang apabila dari teman-teman tidak bisa menyesuaikan, dari teman-teman mahasiswa itu ataupun mahasiswi akan tertinggal gitu Mas Iki. Ketertinggalan juga kan karena kan tadi faktor mandiri ya, Betul. terus dia juga berjuang buat dirinya sendiri dan juga kan setahu saya ya, kan saya kebetulan belum pernah nyoba kuliah itu Mhm. kan masing-masing ya. Iya Jadi betul. kalau kita lulus ya lulus, kalau misalnya mungkin si dia enggak ya udah gitu, Iya ya betul udah betul. mungkin bisa semester berapa. Terus juga kan kadang kuliah ini kan juga jadi ajang balap-balapan kan, Iya kayak betul. misalnya mau kumlot, mau ini atau mungkin yang mau lulus cepet yang dapat IPK terbaik. Betul. Dan juga akhirnya mungkin dengan banyaknya tugas kan jadi stres gitu. Dan juga kan ada beberapa emang orang yang nggak bisa lampiasin, apalagi kan ke introvert. Iya Ya maksudnya kan pasti mungkin ngerti dengan maksud saya kalau misalnya nemuin orang introvert apalagi mahasiswa, mahasiswa dengan tekanan yang banyak nih atau mungkin pressure yang tinggi nih di kuliahnya, pasti kan mungkin diem aja akhirnya bingung ngapain, akhirnya stres sendiri. iya Nah betul. gitu. Kan berdasarkan by data ya, itu kan Iya ada sekitar 90% penyebab kematian yang sekarang mahasiswa ini karena depresi. Tapi betul. emang cara nyata yang Mas lihat itu emang dari teman sendiri kalangan banyak yang kelihatan stres atau depresi ya? Dari teman sendiri? Oke, kalau berbicara tentang teman-teman ya, Mhm, kalau dari saya itu mencari teman yang lebih baik konyol, mhm, lebih baik suka gamers dan lain-lainnya. Nah, di situ biarpun vibes-nya kita agak lalai gitu ketika kita harus mengerjakan tugas, tetapi kita juga harus diimbangi dengan game dan lain-lainnya. mhm, Nah, tapi di situ tuh saya ataupun dari teman-teman saya itu tidak ada merasa menyendiri gitu. mhm. Jadi ketika nge-game, ketika ngopi, nah, di situ saling cerita gitu. Jadi kalau dari pertemanan saya tidak ada yang namanya stres Mas Iki. Jadi ya udah apabila stres ya udahlah kayak kalau zaman sekarang pay login gitu Mas Iki bahasanya. Melampiaskannya tuh ke game ya? Betul Ya betul. mendingan stres mungkin ibaratnya lebih baik itu kita ngilangin stres dengan game, udah mungkin tugas bisa nanti-nanti, Iya yang penting betul. kita bahagia dulu gitu, daripada maksain diri karena pressure tinggi gitu Iya kan. Terus juga ngelakuin hal yang positif lah setidaknya, meskipun betul tadi Mas Iqbal kan dia konyol, dia apa, yang penting ada vibe positifnya tuh betul. bisa buat naikin mood, bikin Iya mood booster gitu kan. Jadi dengan beberapa kasus mahasiswa bunuh diri belakangan ini, yang manakala kan ninggalin 2 surat, yang mhm, ini ninggalin buat orang tua, yang ini ninggalin buat pacarnya, berarti kan bisa dibilang 2 kasus berbeda ya. Tapi kan betul. ngarahnya nih ke kesehatan mental nih. Kalau dari pandangan Mas Dik nih, kira-kira ya mungkin harapan buat mahasiswa-mahasiswi sekarang dengan adanya kasus belakangan ini, apalagi kan mungkin edukasi tentang kesehatan mental tuh lagi kurang ya Betul. di Indonesia, jadi dianggap sepele gitu, mungkin dianggap penting nggak penting, tapi kan dengan adanya kasus mahasiswi yang bunuh diri yang bukan di universitas ternama ini nih, berarti kan Betul. nilai-nilai edukasi. Kira-kira harapan mungkin dari Mas Dik itu apa pesan-pesannya? Oke. Kalau dari saya sih pesan kesannya gini, buruk-buruknya keadaan kita ya Mhm, sebagai seorang mahasiswa pada saat di zaman perkuliahan, coba tengoklah ke belakang gitu bagaimana perjuangan teman-teman yang pertama sampai teman-teman bisa duduk di bangku kuliah. Kemudian tengoklah bagaimana dari orang tua teman-teman mengusahakan, bahkan ketika ditelisik lebih dalam Mas Iki, dari orang tua itu penuh memperjuangkan dari anak-anaknya. iya, Meminjam uang ke tetangga, meminjam uang ke pinjol dan lain-lainnya, biar si anak ini mendapatkan pendidikan yang cukup gitu. Jadi janganlah teman-teman menganggap ini sebagai kasus yang biasa, dan bahkan saya mirisnya Mas Iki ketika dengan kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini di 2 universitas dan bahkan itu semuanya di Semarang ya Mas Iki. Ketika saya melihat di komentar-komentar sosial mhm, media yang mirisnya itu, bahkan mereka saling bilang kalau, "Aku juga pengen nyusul kamu," dan lain-lain. Di situ saya miris gitu,
kenapa hal ini dijadikan jalan terbaik gitu. Jadi cobalah ditelisik lebih jauh gitu ke belakang, gimana pengorbanan dari teman-teman sampai di titik ini, bagaimana pengorbanan orang tua, seperti itu sedikit. Eh, karena jujur saya pribadi juga nyesek ya. Ya mungkin Betul. saya juga belum mengalami, tapi kan siapa sih yang nyesek kalau kita dengar orang berita bunuh diri, apalagi kan bunuh diri dengan cara itu, kan Iya, loncat atau apa. Terus juga kan mungkin banyak dari kita menyepelekan hal kecil, kan kita udah nyampe titik ini nih, kita lupa lihat ke belakang. iya, Terus tadi kan masih bilang ada yang mungkin orang tua diem-diem pinjol, betul, diem-diem pinjam ke bank, atau mungkin diem-diem pinjam ke tetangga, yang dimana semoga anaknya ini nih bisa dapat pendidikan yang layak gitu, iya, setidaknya yang bisa mungkin nanti bisa membanggakan kedua orang tuanya kalau kelak udah sukses nanti. betul, Saya jujur juga miris ya karena sedih, apalagi kan dengan tadi komentar-komentar yang masih ceritakan, "Aku mau ikut dong," gini-gini kan. iya, Kayak menjelaskan secara tak langsung itu juga provokasi gitu. Menurut saya ini emang negatif banget ya, karena dengan ajakan yang kayak begini nih, jadi kayak orang tuh juga jadi punya negative thinking nih, "Oh ternyata bagus kali bunuh diri, gue coba-coba ah," gitu. heeh, Nah, apalagi kan kita juga nggak ada pernah menunggu di kehidupan ini ya Mas ya, kayak yang mungkin yang bunuh diri yang sudah terjadi ini kan buat pelajaran buat semuanya. iya, Terus juga kita juga nggak bisa ngejudge yang bunuh diri itu mahasiswa-mahasiswi itu. Tapi yang penting semoga kedepannya menjadi lebih baik kan, kita betul, belajar lagi tentang kesehatan mental. Ingat kata Mas juga, cari teman setidaknya yang konyol itu Mas betul, ya. betul, Kita bisa lampiasin depresi kita, mau gimana pun model temennya selama itu baik udah kita temenin gitu Mas. heeh. Sebelum kita akhiri Mas ada kira-kira yang mau disampaikan dari Mas apa mungkin yang belum tersampaikan di benak Mas? Oke, terutama khususnya buat teman-teman yang sekarang masih berjuang di dunia perkuliahan dan Iya. buat khalayak umum khususnya Mhm. untuk penonton setia dari Lensa Hitam sendiri Mas Iki ya. Mhm. Yang pertama yang perlu kita sadari bahwasanya yang pertama itu perlu meningkatkan keimanan Mas Iki. Iya. Baik agamanya dari teman-teman apapun, teman-teman banyak masalah dan lain-lain. Coba teman-teman dekatkan diri lebih baik lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menurut teman-teman percayai. Kemudian yang kedua, di sini teman-teman terkhususnya mahasiswa Mas Iki. Mhm. Jadi berceritalah. Nah, di sini maksud saya berceritalah dari teman-teman itu satu sama lainnya itu pasti berbeda Mas Iki. Iya. Ketika dari mahasiswanya itu lebih condong pengen cerita kepada orang tuanya, Mhm. ceritalah kepada orang tua kalian gitu. Apakah diminta cuti, apakah ya sudah tidak usah lanjut kuliah dan sebagainya gitu. Di situ ada jalan terangnya. Kemudian berceritalah apabila teman-teman dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang berpikiran bahwa saya tidak mau melibatkan orang tua saya kepada permasalahan-permasalahan saya gitu. Iya. Nah, tapi jangan teman-teman pendam sendiri. Cobalah bercerita kepada teman-teman yang rasa itu merupakan sahabat teman-teman yang di situ nanti tidak bakalan tersebar informasinya gitu. Dipandang bahwa sahabat teman-teman itu dapat memberikan solusi gitu. Kemudian yang ketiga, cobalah ketika teman-teman sedang ada masalah, kemudian sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah itu, dengan tadi bercerita ke orang tua, tidak dekat dengan orang tua, kemudian tidak punya sahabat, cobalah kepada psikiater Mas Igi. Jadi cobalah meminta saran kepada psikiater dan bahkan di universitas saya pun menyediakan gitu layanan untuk psikiater itu sendiri dan itu gratis gitu. Jadi teman-teman silakan apabila teman-teman mahasiswa itu ada masalah baik perekonomian, terus masalah percintaan dan masalah apapun, cobalah berceritalah ke salah satu dari 3 yang saya sebutkan tadi Mas Kiki. Kemudian yang saya sampaikan tadi juga di awal, ketika teman-teman sudah merasa capek, cobalah ditengok kembali ketika teman-teman sampai di titik ini, apa sih yang sudah teman-teman lalui gitu. Dan bahkan teman-teman tuh sudah bisa melalui banyak masalah di sebelumnya gitu. Kemudian cobalah tengok ke orang tua kalian yang sudah berjuang memberikan pendidikan yang layak, memberikan pendidikan yang cukup, memberikan teman-teman itu merasa bahwa ini merupakan pendidikan terbaik buat saya gitu Mas Iki. Ya menurut saya dari penjelasan Masih cukup ya, karena menurut saya itu udah mencakup semuanya lah untuk nilai-nilai yang kita bahas ini tentang mahasiswa yang bunuh diri belakangan ini di Semarang. Jadi sahabat-sahabat Lesya Hitam semuanya, saya di sini ngobrol bersama Mas Jack ini bukan untuk sok pintar ya Mas Jack, kita Yes, betul. saling mengedukasi, saling sharing-sharing lah, berbagi-bagi pengalaman, berbagi-bagi cerita, terus juga berbagi ilmu ya Mas Jack ya. Iya. Bunuh diri jangan sampai dianggap sepele lagi ya, karena ini kasus yang memang perlu kita perhatikan, dan semoga sahabat Lesya Hitam yang telah melewati banyak kesusahan, banyak hal buruk, ayo bangkit lagi dari rasa keterpurukan itu ya. Terima kasih Mas Jack Siap, sama-sama Mas sudah Iki. hadir di Lesya Hitam, kita sharing-sharing. Oke sahabat Lesya Hitam semuanya, itu saja yang bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.